selamat pagi dan selamat datang kami sampaikan kepada para hadirin yang telah hadir di ruangan pada hari ini dalam acara sosialisasi pemutahiran kurikulum PPAN dan informasi teknik pembentukan IAAB di Keraton Bangun, Nusa Dua Beach Hotel. Selamat pagi dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah mengumpulkan kita di pagi yang kurikulum pendidikan arsitektur 5 tahun dan sosialisasi Indonesia Architectural Academy Board atau lembaga akreditasi mandiri arsitektur. Tentu saja banyak sekali dinamika yang saya kira akan semakin mengokohkan dan mengukuhkan serta menyempurnakan kurikulum kita. Beberapa kali diundang oleh anggota-anggota. Kurikulum 2020 baru berlangsung, kemudian ganti lagi 2022, sekarang ada Permendikbud ganti lagi gitu. Saya mengatakan nggak usah ganti overall, tapi ada penyesuaian. Karena memang kurikulum itu dalam tanda kutip harus berubah, berganti ketika sudah dibuktikan ada lulusan. Muara dari kegiatan kita itu adalah mengukuhkan lembaga akreditasi yang sudah kita gadang-gadang. Namanya lembaga akreditasi mandiri arsitektur. Tentu saja karena mandiri, semuanya serba otonom. Ada yang sampai 50, sampai 100 juta dan lain sebagainya per prodi begitu. Tentu saja ini yang juga kita cermati, sehingga jangan sampai nanti menyebar 2015 ya. Ada di Yogyakarta waktu itu yang jadi host adalah Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kemudian bergulir di kepemimpinan. Kemudian yang paling update di kepemimpinan kami itu adalah tahun 2021. Kami bertemu dengan KAB di Bandung. Kemudian kami mencoba untuk dapat mengkondisikan, membuat suatu timeline bagaimana bisa mengakselerasi pembentukan IAAB. Kemudian ketika di Rakernas di Jakarta, di UBINUS juga sudah kita mantapkan untuk IAAB termasuk MBKN dan lain sebagainya yang waktu itu masih dalam masa pandemi. Kemudian di Kupang kita undang dan menstrategikan karena acara akan dilanjutkan dengan penjelasan rangkaian kegiatan kepada Ibu Dewi Lesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, hari ini sejak tadi yang sudah kita laksanakan beberapa sambutan dan pembukaan hingga sore hari nanti. Adapun agenda yang akan kita mulai setelah ini adalah yang pertama sosialisasi pendidikan arsitektur 4+1 dan pemutahiran kurikulum PPAS, di mana ini adalah bagian dari rencana perubahan kurikulum 2017 menjadi kurikulum PPAS 2024. Yang akan membawakan adalah para PIC dan perwakilan Pokja Pemutahiran Kurikulum PPAS, yaitu Pak Roni, Pak Hari, dan Pak Agus Dwi serta Pak Irfan. Setelah itu kita akan melaksanakan break sesi pagi dan sebelumnya akan melaksanakan foto bersama. Foto bersama tidak dilakukan di dalam ruangan, tapi kita akan bersama-sama menuju gerbang dari Hotel Nusa Dua Beach. Bagaimana pendidikan arsitektur 5 tahun setelah tahun 2017 begitu banyak hal yang berubah dengan cepat. Mohon izin, saya nanti hanya membuka sosialisasi pemutahiran
kurikulum nanti ada bersama saya di depan, ada Pak Aguswi dari Pokja 14 juga Hari Kurniawan dari Komite Kurikulum Mata Uang, gitu, bagaimana kita bisa diterima, tetapi sebaliknya kita juga bisa menerima. Nah, hal-hal semacam ini nanti mungkin tidak di dalam ranah akademik yang kita bahas, terutama untuk pembicaraan PPAR, tetapi nanti kita akan kaitkan dengan bagaimana di level administrasi. Nah, kemudian muncul di era 2015 sampai 2017 adalah momentum di mana ada kolaborasi antara IAI dengan Bank Bawah pada masa itu untuk menyusun yang disebut sebagai dokumen revitalisasi. Memang ada beberapa perubahan yang kita lakukan, bahwa jika sebelumnya memang lebih banyak membahas ke masalah indikator persyaratan minimum yang harus dipenuhi, sehingga catatan yang terpenting adalah di dalam pendirian ini yang tadinya membahas instrumen secara detail, ini secara detail sudah masuk ke dalam rapat, nanti akan dijelaskan oleh Pak Dwi mengenai yang 8 standar menjadi 3 standar utama. Ini yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya selesai. Terima kasih Pak Eman, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya. Kelompok saya ini punya tanggung jawab untuk menyelesaikan yang Bapak Ibu. Bapak itu berkaitan dengan gelar pendidikan profesi arsiteknya. Yang tadi Pak Eman sampaikan, yang dulunya dibagi dari 8 akan diberikan juga dalam dokumen. Kemudian standar proses terdiri dari karakteristik pembelajaran, perencanaan proses, dan pelaksanaan proses pembelajarannya. Hal yang penting saya kira yang terkait dengan beban belajar. Beban belajar itu Bapak Ibu seperti yang ada di permen 36 SKS ya minimal, terutama pada pembelajaran di studio itu sudah kita ketikkan. Nah, studio itu kemudian kita rumuskan tetap dengan adanya persentase. Walaupun ada fleksibilitas, tapi persentase tetap kita tuliskan 30% SKS-nya. Ya, dari 36, 30%-nya adalah penguji praktisi anggota yang ber-STRA untuk penguji eksternal di studio. Ada juga dosen praktisi. Dosen praktisi yang paling adalah dia harus direkomendasikan oleh asosiasi profesi. Tentunya yang ber-STRA, dosen praktisi sudah dengan apa namanya persyaratan itu 5 orang ya. Itu kita bagi dengan 3 orang peserta, kemudian programnya dari bulan lagi dia mampu, itu harus dibagi praktisi yang ber-STRA. Tapi Pak ini dijelaskan Bapak Ibu. Menambahkan sedikit mungkin yang di bab 3 tadi sudah disampaikan oleh Pak Roni. Jadi kalau di bab 3 itu ini pengantar sebenarnya di antara bab 1 dan 2 yang berisi penjelasan tentang aspek historis, yang kemudian juga beberapa aspek legal. Yang lama itu ada beberapa bagian yang masih sifatnya draft atau usulan. Kemudian karena setelah itu 2017 itu sudah terbit undang-undang arsitek maupun juga ada perubahan di peraturan kita sudah jelaskan di sana. Kemudian juga capaian pembelajaran. Nah ini kita mencoba mewadahi keragaman dan keunikan yang ada di institusi masing-masing gitu, sehingga pada penjelasan tentang lalu capaian bagian lampiran itu kita coba petakan pada level PPAR-nya itu levelnya apa, saya mahir bisa atau tahu saja. Kemudian di yang sarjana ya. Jadi kita coba petakan itu dengan harapan memang sejalan dengan kompetensi yang diminta pada diselenggarakan oleh DAI, maka nanti juga materinya kompatibel dengan ujian kompetensi, punya kompetensi yang juga bisa upgrade gitu ya setelah dari kompetensi lulusan PPAR kemudian dibebankan pada PPAR saja, tapi juga bahwa pendidikan yang 5 tahunnya itu memang jadi satu PPAR ini
nanti bagian penting dari kurikulum tahunnya gitu ya. Kurang lebih demikian, mohon izin nanti sesi diskusi dan juga tanya jawab. Ada waktu, mohon ditahan dulu untuk pertanyaan maupun juga diskusi dan masukan dari